Perkenalkan, nama Tiang Nyoman Sutarjo Pandi, nama sekolah Sutarjo, nama keseharian Pandi, dan Jeru. Ketika saya pakai udang kuning, nama Tiang Jeru. Tiang lahir 80 di Ubud, anak ketiga dari 4 bersaudara. Nama Pandi ini kan Tiang peroleh dari melukis. Ketika melukis dulu pakai tangan, ada seseorang seniman menyebut Tiang Apandi. Dari sana Tiang berpikir, siapa Apandi itu? Secara tidak langsung asik saya mendengar nama Pandi ini ke. Akhirnya berlanjut, setiap karya berisi nama Pandi. Proses Tiang berkarya sebagai seniman, memutuskan diri menjadi seniman dari tahun 95. Sebelumnya Tiang menjual tiket di jalan. Setelah menjual tiket, Tiang memutuskan untuk menjadi seniman. Sampai sekarang tetap berlanjut. Saya bersyukur pilihan saya itu tidak meleset. Sampai sekarang Tiang bertahan di jalur seni lukisan, dan sekarang nambah lagi di seni patung. Ciri khas karya-karya Tiang yang ada di lukisan, semua lukisan ada burung. Karena Tiang mengingat waktu kecil pernah pelihara burung kukur. Ketika dia besar, bosan saya lepas. Burung kukur itu sepertinya bersahabat sekali, dia kadang-kadang hinggap di kepala, di tangan. Dari sanalah saya punya ciri khas burung. Kalau di patung, ciri khasnya cuma kesannya patung saya baru, tapi sepertinya patung tua. Susah orang mendapatkan patung baru seperti tua. Setungkara yang dapatkan ciri khas seperti itu. Pengalaman yang unik di lukisan, Tiang pernah bikin lukisan berisi tulisan Joko Wilah. Joko Wilah ini Tiang simpen. Akhirnya uniknya doa Tiang terjawab. Lukisan Joko Wilah itu bisa sampai ke Bapak Jokowi melalui staf khusus presidennya. Mulai aktif Tiang mematung dari 2016. Setelah itu sempat berhenti ketika ada corona, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas. Akhirnya merenung apa yang saya lakukan. Pikir saya kembali ke tukar campuan. Di tukar campuan saya menemukan dan mendapatkan ide-ide dan langsung dapat bahan. Continue bikin patung dari 2016. Benar-benar serius menyatakan kepingin punya patung 1800 dari corona. Sekarang sudah ada jumlah patung kurang lebih 400 dan berlanjut terus. Inspirasi patung yang dapatkan dari zaman dulu. Ketika memasuki tempat suci pura, ada patung yang benar-benar magis dan unik. Kesannya tidak selesai, tapi ketika dilihat ada keunikan dan kemenarikannya. Inspirasi bikin patung dari pura, bentuk-bentuk patung zaman dulu yang tidak pakai alat begitu lengkap. Akhirnya Tiang terinspirasi membuat patung dengan blakas. Patung itu Tiang kasih nama Blakas Art. Tiang belajar menekuni blakas perlu waktu 1 tahun. Sampai sekarang Tiang sudah biasa memakai blakas. Ingin lain daripada yang lain karena Tiang menemukan di karya itu Blakas Art. Mau tidak mau Tiang harus bertahan di blakas. Benar-benar bertahan sampai sekarang. Perjalanan Tiang dari Bono menuju Ubud, menuju Campuan, menuju sekitar Ubud. Tiang pakai sepeda motor.
Honda 800, namanya Dayu dan Sakde. Yang sekarang saya pakai Dayu. Dayu itu nama sepeda motor saya, karena saya merasa nyaman bersama Dayu. Terus saya bilang, oh nanti saya mau kecampuran bersama Dayu. Saya punya Dayu dan Sakde. Itu sebuah sepeda motor, tapi saya kasih nama yang cukup istimewa karena setiap hari saya nyaman, cukup istimewa dan nyaman. Saya kasih nama Dayu dan Sakde. Beberapa patung dan beberapa patung yang saya senangi ibu dan anak, karena ibu dan anak itu mengingat kasih sayang seorang ibu. Karena tiang berkeluarga 4 saudara, mengingat bagaimana indahnya seorang ibu menggendong bayi. Sampai sekarang tiang tetap bikin patung bersama anak, itu yang paling saya senang. Pameran di lapangan Ubud, setelah selesai pamer di lapangan Ubud, saya taruh di pinggir lapangan menunggu dapat transport, menunggu dapat pickup. Karena kesalahan saya terlalu lama, saya taruh di lapangan sampai 3 bulan. Akhirnya patung saya tuh hilang, dicuri. Tapi tiang tidak mau membilang hilang atau dicuri. Patung saya tuh pindah tempat ke orang lain. Saya tahu yang mengambil itu sudah saya tahu, mungkin yang mengambil sudah saya tahu. Saya tanya yang mengambil punya kartu kuning dia itu. Artinya kartu kuning itu orang sakit juga yang mengambil. Saya senang patung saya pindah tempat sama orang yang sakit. Beberapa karya di lukisan ada saya masukkan sebuah kata-kata, itu dapat inspirasi dari keseharian, dari kekesalan, dari ketersinggungan. Daripada kita tersinggung marah sama seseorang, saya tuangkan itu berupa tulisan. Beberapa orang terang-terangan dulu bicara Pandi orangnya gila, tapi saya itu pakai motivasi. Ada tulisan sampai sekarang cukup viral, cukup banyak yang tahu, biar bodoh yang penting seger. Dalam seni, biar kita dianggap gila, yang penting kita kuat. Kita buktikan untuk kita nyaman ada di posisi kita dalam berkarya. Urus orang lain nomor 2. Makanya itu tiang kuat konsepnya, biar bodoh yang penting seger. Ada juga kata-kata pura-pura tenang, itu salah satu cara motivasi untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada seseorang bilang menyelesaikan masalah itu bisa kepegadaian, tapi kalau saya cukup dengan pura-pura tenang. Pura-pura tenang itu tidak sampai di sana. Pura-pura tenang tapi tetap mencari apa yang kita inginkan dan beraktivitas. Setengkara pura-pura tenang menghasilkan karya yang luar biasa. Gitu. Menurut tiang, pemaham seniman itu bisa mengerti diri sendiri dan bisa mengerti dengan lingkungan. Pilihan jadi seniman itu sebenarnya pilihan berat. Tapi ketika kita berhasil melewati jalur seniman, enaknya luar biasa. Kenapa saya bilang enaknya luar biasa jadi seniman? Tidak terikat waktu, bebas ruang dan waktu. Sampai sekarang pilih saya tidak berubah di seni gitu. Keseharian yang berpenampilan pakai baju kuning, udang kuning, kaman kuning,
hanya ingin punya ciri khas dan ingin dikenal siapa itu Pandi. Penampilan untuk berpakaian kuning itu pilihan, itu perlu belajar. Ya pakai udang kuning sama baju sama kaman kuning mungkin sudah ada 10 tahun. Itu memerlukan waktu 1 tahun belajar. Di mana ada keramaian sengaja yang pakai baju kuning supaya bisa melawan rasa malu. Itu suatu pilihan ingin mencari ciri khas. Siapa itu Pandi? Orang mengenal Pandi dengan cara berpakaian yang unik dan jarang mandi.